Ibu bisa melihatnya dengan hati kan? Bisakah Anda membayangkan andaikan putra putri Anda dia menjadi penghafal Al-Quran dari lembaran pertama sampai lembaran akhir? Betapa bahagia orang tua hari itu. Dia langsung peluk anaknya sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Pasti Anda bersama ketika santri-santri ini suatu saat khatam dari alam dan roh, pasti Anda akan memeluknya seperti pelukan ayah ini kepada putranya. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Berawal dari hidupnya. Karena tak bisa dipungkiri dari rahmah, pesantren ini berdiri tegak benderanya 3 tahun lamanya dia terus berkibar. Karena salah satunya adalah ingin melahirkan generasi berkarakter seperti anak-anak tadi yang kami capture gambarnya dari seluruh titik negeri. Karena saat acara G20 di Bali kemarin, atas izin dari Kementerian Sekretariat Negara, saat kami MC G20 KTT ASEAN kemarin, atas izin dari tim yang ada di dalam, ternyata kesimpulannya apa? Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter people. Bapak Ibu yang semua hari ini hadir memasukkan anaknya ke pesantren, intinya adalah, Pak Happy, saya ingin anakku ini berkarakter. Tak cukup pinter, tak cukup alim, tapi harus soleh Bapak Ibu. Mereka melihat satu titik di acara G20 di Bali. Anda lihat ya gaya. Saat itu dimunculkan di screen, para tokoh-tokoh di negeri ini hadir, para tamu-tamu konferensi semua hadir. Kami MC di sayap kanan. Kami melihat ternyata terbukti dari alam pendidikan saja, dari sektor pendidikan saja. Kenapa Darul Rahmah hadir? Karena ada satu layar yang muncul di zona G20 salah satunya. Ini dia Bimo. Hasil studi program for international Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Anda ulangi brother, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Darul Rahmah 3 tahun terus merangkak dan terus berkibar untuk mengangkat peringkat ini Bimo? Miris Bapak, kenapa putra putri Anda masuk ke alam pesantren dan kafah di dalamnya? Biar peringkat ini terjaga dan terangkat. Anda tanya lagi, mana buktinya Pak Happy? Janganlah kau main survei. Mana buktinya kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 65? Terbukti Bapak Ibu, kami diundang ke satu titik di sini tempatnya yang saya katakan di satu menit pertama, Lokna di Aceh sana. Direkturnya telepon kami, Pak Happy Chandra bisa nggak ngasih motivasi di pesantren kami di tanah Lokna, Nagro Aceh Darussalam. Saya bilang ke direkturnya, siap Pak, kami berangkat. Kami terbang dari Jakarta 10 orang bersama tim menuju ke Aceh. Ketika landing di Aceh, Anda tahu apa yang terjadi? Hei, seumur-umur ketika landing di satu titik tapi di situ nggak ada yang menjemput. 10 orang kami dengan tim landing di Aceh tapi tak ada yang menjemput. Bengong semuanya di Aceh. Tiba-tiba Bu, ada orang-orang datang, dia menggunakan pakaian seragam. Mereka sigap mengatakan, Assalamualaikum Pak Chandra, kami dari El Aitam Islamic School Lokna Aceh. Kami siap mengantarkan Anda ke lokasi. Kami diberi amanah oleh direktur untuk mengantarkan Anda ke lokasi. Ini berarti yang menjemput. Dia seragam tapi dia menggunakan helm. Berarti transportasinya apa? Motor itu di Cirebon, di sana namanya bentor. Bentor itu becak motor. Seumur-umur saya naik becak motor Ibu. Di situ saya mulai duduk di sampingnya, sopirnya di samping. Itu kan becak motor. Anak peluk itu laptop, takutnya saya ketinggalan, takutnya dari sana saya masih di belakang. Ternyata nempel itu saya pegang. Udah 2 jam perjalanan bersama 10 tim 10 becak motor. Udah 2 jam menuju pesantren, nyampe-nyampe. Saya colek drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe Pak? Abang itu mengatakan apa? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Allahu Akbar. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyebrang pula. Nyampelah kami ke lokasi. Ada tulisan di situ, Welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang di situ. Anak di bawah gapura berdiri aja lama.
Di situ menunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direkturnya keluar dari gubuk kecil sambil berteriak, "Ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Akhirnya Bapak datang ke pesantren kami Pak Happy. Sebulan yang lalu Anda ngasih motivasi untuk ribuan korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Ini santri-santri kami hanya ingin bertemu kau sebentar Pak Chandra. Susahnya minta ampun." Saat itu Bapak keburu dibawa protokol gubernur menuju ke hotel. Santri kami pasti akan senang Pak Chandra. Mana santrinya Ustaz? Sebentar Pak Happy, mereka lagi sholat duha. Mereka lagi sholat duha, ada nunggu lagi di bawah gapura itu sampai 30 menit bersama tim yang 10 orang itu. Keluarlah santri-santrinya. Mereka berlarian dari sebuah ruangan kecil habis sholat duha. Mereka mengatakan apa? Ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Ya Allah Pak Happy Chandra, selamat datang di pesantren kami. Jumlah santrinya berapa? 5 orang. Jumlah santrinya berapa orang? 5 orang, brother. 5 santri. Tim kami berapa orang? 10 orang. Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Apa kami mundur? Lah. Di situ tidak ada layar infrakus, tak ada masjid, tak ada lampu penerang, gelap gulita kawan. Di situ mereka mengatakan, Pak Chandra, silakan masuk ke tempat kami, kau beri kami motivasi Pak Chandra. Di situ ada sebuah ruangan gubuk kecil, tanahnya becek, tanah merah kawan. Di situ kami ngomong tanpa mikrofon, tanpa sound. Di situ anak mulai bicara apa yang kami katakan depan 5 anak santri itu. Mereka yang santriwatinya ada yang tak punya kerudung. Mereka santriwatinya pakai pakaian yang biasa-biasa aja. Kata mereka, katanya acaranya parenting, tapi nggak ada orang tuanya. Apa yang kami katakan di depan 5 anak ini, kami katakan, nah Pak Chandra ini bangga ketemu kau berlima hari ini. Saya duduk lesehan bunda depan mereka. Kami katakan kepada 5 anak ini, aku bangga bertemu kau berlima hari ini nak. Pak Chandra tetap bahagia bertemu kau. Jauh kami dari Jakarta hanya ingin kau, aku peluk kau ini. Kau ini anak Aceh yang dibanggakan nanti. Orang tuamu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak ngomong orang tua bunda, 2 anak pesantren yang mereka nggak punya hijab itu, mereka langsung berbalik arah dari bangkunya, nggak mau tengok kami. Dia teriak sambil mengatakan apa? Dia tunjuk-tunjuk saya, Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Hanya kau. Daripada kau bicara tentang ibu Pak Chandra depan santri berlima ini, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Happy. Pak Chandra tahu, kami berlima ini sebatang kara, Pak Happy. Kami tak punya orang tua. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu. 5 anak ini, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ibunya itu terbawa arus ombak. Ibunya dia berteriak bunda. Di atas lautan tsunami, dia mengatakan kepada 5 anak ini, nah, jika ibumu mati hari ini nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Jika ibumu mati hari ini, kau nanti harus bisa ngaji anak ya. Kau harus bisa baca Quran. Nanti kalau ibu mati, kau datang ke batu nisan ya. Aku sengaja masuk ke pesantren Pak Chandra. Paling tidak aku bisa memberikan mahkota untuk orang tuaku di surga. Saya ditahan pulang selama 1 minggu oleh mereka, Pak Bu. Kami nggak boleh pulang ke Jakarta. Ada 1 anak, dia masih balita. Dia mengatakan, Pak Chandra tolong antarkan kami ke kuburan ibu kami. Anak itu masih balita, kami gendong. Ayo saya, kita ke kuburan ibumu. Di mana kuburan ibumu? Pak Chandra, aku nggak hafal Al-Quran, tapi aku bisa hafal surat Al-Ikhlas saja. Itu yang kami selalu bacakan depan kuburan ibuku, Pak Chandra. Ibunya dikuburkan di kuburan masa ini, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan nggak? Ibu itu terkubur bersama 250 jenazah lainnya. Dan saat anak itu mengatakan apa? Bunda, aku datang bawa orang dari Jakarta, Bunda. Dia orang pesantren, Bunda. Tolong dengar, Bunda, dia akan berdoa untukmu. Dan 1 anak ini, dia anak Lok Sumawe. Dia berdoa untuk ibunya.
dalam keadaan tubuhnya itu masih utuh, tidak seperti 250 jenazah lainnya. Bukankah itu impian antum? Ketika orang tua antum masih ada, antum berdoa, ya Allah, tawil amarahum, panjangkan umur kedua orang tua kamu ya Allah. Tapi ketika orang tua antum sudah tiada, pasti antum mengatakan, Pak Hebe bicara ini, ibuku juga sudah tak ada, Pak Chandra. Orang tuaku ini juga sudah tak ada, Pak Chandra. Maaf ya Naya, kamu dalam banget. Dia sampai nangis hari ini. Maaf saya. Maaf ya Naya. Maaf. Nah, kamu orang hebat di sini. Kamu harus jadi anak soleh di sini. Bunda, dia berlinang air matanya dari tadi. Naya, ayahnya datang kah? Bapaknya datang? Ibu? Ayah ibunya di mana? Bapaknya ada, tapi nggak datang pun. Nanti kalau bapak ibu mau datang, sampaikan ada salam dari Pak Hebe Chandra. Oke, ya. Mungkin sibuk orang tuamu. Yang lain orang tuanya datang, orang kamu tak datang, mungkin lagi sibuk. Kamu berdoa dari sini ya. Ya. Kamu dalam banget melihat gambar tadi. Ya, apa doanya untuk orang tua? Allahumma ighfir. Boleh ya. Rahman. Kelas berapa kamu sayang? 2 SMP. Hah? Kelas 2 SD. Ada hadiah buat kamu sih kan? Naik. Naik Pak. Tepuk tangan dong Bapak. Luar biasa. Kamu duduk di sini tadi angkat tangan semangat banget. Ketika saya berbicara tentang Aceh, dia berlinang air matanya dari awal segmen. Sebutkan namanya lah ya. Namanya siapa? Wait. Namanya siapa? Amir. Kelas berapa? Kelas 2. Udah berapa lama di pesantren? Tidak tahu. Sama saya juga tidak tahu. Udah 1 tahun. Atau 1 tahun? 1 tahun. Saya doakan Amar sukses, sehat dan berbahagia. Dan doa untuk orang tua juga katakan kami, biar kami langsung. Pegang mikrofonnya. Bismillah dulu. Suara dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya. Amin, didoain. Nanti kalau yang muda-muda datang, sampaikan, Bunda, Pak, ada salam dari Pak Hebe Chandra. Kemarin dia datang ke sini bicara. Ya, nih, ini hadiahnya buat kamu. Orang di luar sana harus antri hanya untuk mendapatkan kertas sederhana ini. Kamu maju ke depan saja, Pak Hebe udah bangga banget. Anak SD di luar sana, anak SMP di luar sana, anak suruh maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 skala. Dia mah aman, karena dia udah mulai belajar di rumah ini. Nih, sertifikat. Dia nggak bakal lupa sampai kapanpun. Kalau dia pernah tampil di depan ratusan pasang mata tanpa kedua orang tuanya. Aku orang tuamu hari ini udah lihat kamera biar viral kita hari ini ya. Tuh, kamera satu lagi. Nah, senyum ada. Senyum. Tuh, satu lagi kamera. Sekarang viral kita. Baru ya kamu di sini.
Yuk kita foto, usah Daniel lihat. Senyum nak. Masya Allah. Halo. Tepuk tangan buat kakak kita. Salim dulu, enak kali kau dapat sertifikat, habis itu kau lupakan aku ya. Alim soleh, silakan kepada kita. You bertanya, Pak Happy, seburuk apa sih sekolahnya yang di Lokma itu? Nih, Bapak Ibu lihat nih, gak ada di Darul Rohmah yang kelasnya sama seperti di tempat ini. Ini dia kelasnya. Bapak Ibu kalau melihat Darul Rohmah, Masya Allah, mumtaz. Udah keren banget tempat ini. Kami datang ke pesantren mereka Darul Rohmah yang ada di sana, El Aitam di sana. Itu beda banget tempatnya. Baru bicara 5 menit, nak, ayo nak, manjada wajada. Bupak mereka teriak manjada wajada. Setelah itu apa yang terjadi? Hujan, Bapak. Deras banget, buku mahfuzat mereka itu basah kuyup. Kerudung mereka basah kuyup, baju mereka basah kuyup. Mereka mengatakan manjada wajada. Mereka tak peduli itu hujan atau tidak, panas atau tidak. Mereka tetap duduk manis mendengarkan kami bicara. Justru kami yang basah kuyup, saya suruh asisten untuk mengambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan di bentor. Saya menggigil kedinginan. Saya pakai itu jas hujan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Anak ini dia langsung tunjuk saya. Dia mengatakan, Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di tempat ini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu saya di situ. Saya lepas lagi itu jas hujan. Ayo kalau gitu kita kehujanan bareng di sini. Sampai segitunya mereka belajar, people. Apa ada di Darul Rohmah? Antum kehujanan, kepanasan, belajar di sini. Antum teduh indah di tempat ini. Ini adalah cerita yang menjelaskan lihat beluani ashkur am akfur. Kita harus menjadi generasi yang syakuro. Antum melihat mereka udah kayak Spiderman. Apa maksudnya Pak Chandra? Mereka kayak Spiderman. Mereka bersahabat dengan tali kalau berangkat ke pesantren. Apa ada orang tua Darul Rohmah yang hari ini datang ke sini, dia pakai tali dari sumber landing di sini? Antum mau udah indah diberikan anugerah oleh Allah dengan kendaraan yang Anda punya. Lihat mereka. Berarti kesimpulannya apa? Bersyukurlah selama berada di pesantren Darul Rohmah hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ana ulangi ya, bersyukurlah selama berada di pesantren Darul Rohmah sampai hari ini. Karena apa? Kalau saya share di depan Anda semua, siapa di antara Anda seorang ibu yang punya impian dan berani bicara impiannya di depan sini, Anda kasih hadiah. Atau seorang bapak, Pak Happy, saya punya impian. Saya berani katakan impian itu di masjid ini, biar diamini oleh malaikat-malaikat Allah dan diamini oleh para santri-santri. Anda hitung sampai 5. Kalau enggak hadiahnya kami berikan ke Muara Bungo dan Jam di besok. 1, 2. Anaknya boleh angkat tangan. Sini. Orang tuanya memang banyak yang tawadhu di sini ya. Sini. Kamu punya impian kah? Hei, luar biasa sini dah. Jarang-jarang ada yang maju ke depan. Masya Allah. Dia katanya punya impian. Maju ke depan kau, maju ke depan. Apa impianmu? Nah, pegang mikrofonnya. Kamu berani bicara hari ini? What is your dream? Apa impianmu? Nah, Mengatakan keluarga semua mengajak. apa nah? Semoga orang tuamu ada di sini kah? Ayahnya ada? Apakah? Sudah meninggal, antum bilang. Ibumu ada? Ibunya mana? Tapi ayah tidak ada di sini. Ayah sudah meninggal.
Apa doa untuk ayahmu dari pesantren ini? Apa doa untuk ayahmu, nak? Dia hadir tanpa seorang ayah. Anda tahu, potret ini adalah potret yang ke-17 di Indonesia. Yang ketika acara seperti ini berada, ada satu anak, dia maju ke depan. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku punya impian Ustadz. Boleh nggak aku baca impiannya? Ini adalah anak ke-17 di Indonesia di acara kami. Dia maju ke depan tanpa seorang ayah. Dia melihat bapak-bapak hari ini seakan-akan melihat ayahnya sendiri. Kamu punya ayah, Kiai Warso, your father here, people. Kamu bangga hari ini punya ayah yang hebat. Kiaimu adalah ayahmu. Oke? Sampaikan salam kami untuk ibumu, Naya. Namanya siapa? Namanya siapakah? Dari mana? Kelas berapakah? Kelas 1. Nah, lihat, ada kawanmu. Ini dia. Namanya adalah satu dari pesantren Al-Khairiyah Surabaya. Satu anak ini dia maju ke depan. Di hotel Novotel, anak ini maju ke depan. Dia bilang apa? Pak Chandra, aku punya impian. Yang lain datang dengan orang tuanya, tapi dia gak datang dengan orang tuanya. Apa impian anak itu? Antum lihat doanya ya, indah banget, anak kelas 3 SD ini. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Nah, coba bergeser ke sini. Kamu lihat ke layar saya. Dibaca narasi ini. Pakai mikrofon ini. Oh, belum baca ya? Ada yang berani membaca narasi ini? Ada yang bisa membaca? Tidak ada? Kak, bacaan narasi ini. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Impian seorang anak yang ketika bicara dengan kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nina, lihat apa yang kau rasakan dirasakan oleh adik kita yang satu ini. Ini tayangannya. Ini adalah impian dari seorang adik. Dia curhat di depan kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tanpa kita sadari ayah bunda, ternyata anak kita punya impian, punya curhatan, tapi kita nggak tahu apa isi curhatan itu. Karena Bismillah. Nah, kamu duduk di samping kakak kita tadi di sini kan. Di sini duduknya ya sayang ya. Nanti ketemu saya setelah acara ini. Di sini. Sekarang sebelum 30 menit saya tutup acara ini, people. Kenapa banyak santri-santri yang curhatnya itu bukan kepada orang tuanya? Karena dia jauh dari ayah bundanya, jauh dari sapaannya. Maaf, punten. Acara seperti ini kadang dengan kesibukan orang tuanya nggak bisa hadir. Padahal acara seperti ini, ya Allah, anaknya mencari mana bapakku, mana ibuku. Mencurhatkan isi hatinya kemana? Ke orang-orang sekitarnya. Salah satu contoh, Bapak Ibu, ada curhatan sang buah hati. Tulisan tangan anak-anak TK, anak SD Bapak, di acara seperti ini, dan itu dirasakan. Kaget saya. Curhatan sang buah hati. Jadi curhatan sang buah hati ini
adalah menunjukkan bahwa ternyata ada curhatan anak. Dia menulis dalam kertas. Saya hitung 50.000. Jarang ada yang berani baca surat ini. Tapi andai kan ada di dalam rumah, ada ibu, Pak Happy, saya berani baca suratnya. Angkat tangan, ibu tapi. Ada nggak yang berani? Atau ustazah, gurunya? Ada nggak yang berani baca surat dari anaknya nih kak? Yang berani maju ke depan, saya berikan reward. Tinggal dibaca, easy, sangat mudah. Ada yang mau baca? Tidak ada yang berani. Kalau tidak ada yang berani, berarti hadiahnya kami berikan ke tempat lain, oke? Ibu-ibu ada yang berani baca? Itu ada kakak kita. Sini saya, kamu mewakili kaum Hawa hari ini. Sini nak. Ini ada tulisan kak, anak TK, SD, dia menulis surat. Dan surat itu dibacakan di depan semua orang tua. Kamu baca pelan-pelan ya kak ya. Nih sini kak. Ayah bunda, bisa jadi ini adalah curhatan dari buah hati Anda tanpa Anda tahu. Ini curhatannya. Bacakan dulu judulnya kan? Curhatan sang buah hati. Oke. Dibaca ya kak ya. Kita mulai. 3, 2. Ayah bunda lihat gambarnya dan dengarkan apa tulisan yang dia baca. Santri yang ada di pesantren. Ini adalah santriwati yang menulis surat dan dia maju ke depan dan satu aula itu tidak ada yang tahu kalau ternyata ibunya sudah tidak ada sejak ibunya itu melahirkannya dan dia menulis surat. Ini surat yang kedua, anak kelas 6 SD. Ini dia. Dibaca dengan jelas ya kak ya. Curhatan seorang anak yang tanpa diketahui sama orang tuanya. Silakan dibaca kak. Aku paling tidak suka dengan ibu saya yang bicara, hebat ya kamu udah bisa bantu mama pembantu. Dan aku tidak suka dengan mama dan ayah sering berantem di rumah. Curhatan ini adalah curhatan anak SD yang ketika di pesantren dia menuliskan curhatannya itu dibacakan oleh di depan orang tuanya dan di situ orang tuanya dia langsung maju ke depan dan dia mengatakan maafkan ayah bunda ini. Berikutnya nak, silakan dibaca, tidak buru-buru bacanya. Mulai. Saya tidak suka ketika ibu saya kurang percaya saya. Ketika saya sudah dekat jujur atau sudah berusaha, saya tidak suka ketika ayah saya menggunakan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Bapak Ibu, kenapa anak itu nggak bisa kafah di pesantren? Ketika kami tanya, Pak Chandra, aku nggak bisa fokus di pesantren. Aku masih ingat ayah ibuku di rumah Pak Chandra. Kadang ayahku datang ke pesantren, bukannya meluapkan kerinduannya, tapi dia berkata kasar di gerbang pesantren Pak Chandra. Kadang ibuku datang ke pesantren bukan memelukku Pak Chandra, dia tunjuk-tunjuk hanya untuk marahin aku setiap dia menjengukku Pak Chandra. Tiba-tiba orang tuanya datang, masuk ke atas panggung dan dia peluk anak itu. Sambil mengatakan apa, maafkan ayahmu ya. Aku tak tahu kalau kau ternyata terluka dengan kata-kataku. Tema hari ini Islami Samudra Rahmah ini dengan kafah
Biar santrinya kafah, orang tuanya juga harus kafah. Berikutnya anak, silakan dibaca. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepat. Saya nggak suka kalau ibu atau bapak ngomong lama banget sih. Bisa jadi hal ini dirasakan ketika ini tangan-tangan mungil mereka masih di rumah dulu sebelum masuk ke pesantren. Bisa jadi kita pernah melakukan itu kepada mereka ya bunda. Dan kadang-kadang ketika sudah di pesantren pun Anda menjenguknya, dia rindu banget pelukan Anda. Tapi tiba-tiba ketika ketemu itu ibu, dia mengatakan apa kepada Anda? Lama banget sih kamu itu, ibu nunggu lama di ruang tamu. Allahu Akbar, sakit ya. Dia udah lari dari asrama untuk bertemu ibunya. Ketika ketemu, dimarahin sama ibunya. Saya yakin gak ada di tanah Darul Rahmah seperti ini. Ini real. Ini bukan tulisan kami, ini bukan tulisan tim. Ini adalah tulisan dari anak-anak santri yang mereka sudah mengizinkan kami untuk membacakannya biar menjadi ibrah untuk semua. Berikutnya Kak, silakan. Terima kasih sudah bersabar, menyayangi, hanya cinta mama. Mami janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Kenapa santri itu nggak mau ketemu orang tuanya? Orang tuanya jauh-jauh datang ke pesantren, tapi anak itu nggak mau ketemu orang tuanya. Saya tanya kenapa nak? Pak Chandra, aku pasti dimarahin. Gara-gara apa? Karena nilai di pesantrennya nggak dapat nilai 100. Aku pasti dimarahin bapak di gerbang Pak Chandra. Ini nilaiku Pak Hebe, aku di bawah 100, aku pasti dimarahin. Selesai. Ayo kita teman ayah bunda. Kadang-kadang kita marahi anak hanya nominal angka nilai 100 di akademik. Sekali lagi Bapak Ibu, it's not my writing. Ini bukan tulisan kami, ini tulisan buah hati yang jujur dari tangan-tangan mungil mereka, tangan-tangan santri anak SD itu. You pasti gak bisa bacanya. Ini sampai blur. Kalau ibu melihat, bapak melihat, Anda tahu nggak ini tulisan di panah apa? Tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin dari Hanin. Dia nggak bisa bicara apa-apa. Yang bicara apa? Air matanya dia bicara. Dia mengatakan, Pak, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Yang aku akan berikan orang tuaku adalah ini Pak Chandra. Tetesan air matanya, tetesan air matanya, tetesan air matanya. Hanya kalimat yang indah, Hanin cinta Umi dan Abi. Ternyata Bapak Ibu, di balik tangan mungil anak-anak Darul Rahmah, mereka penuh dengan doa. Mereka penuh dengan cerita. Karena apa? Disinilah terbukti bahwa generasi Darul Rahmah adalah generasi yang akan dibanggakan oleh orang tuanya. Tepuk tangan buat kakak kita yang sudah berani membacakan hari ini. Ayah ibundanya datang? Ibunya ada dah? Akhirnya Bu masih ke depan. Ini dari tadi yang datang ini anaknya tapi emaknya gak ada. Ini ada ibunya. Ayahnya datang? Gak datang. Oh kerja, alhamdulillah diwakili ibunya. Masya Allah, naik Bunda. Ibunya kayaknya fokus juga dari tadi mengikuti acara dari awal sampai akhir. Bu, ini putri keberapa Bunda? Anak pertama meninggal, Allah yarham. Kakaknya putra atau putri? Putra. Ini anak pertama. Anak kedua. Anak kedua. Udah berapa lama di Darul Rahmah? Ada 2 mikrofon gak Ustaz? Ada 2 mikrofon kah? Oke. Ini dari tahun berapa dia masuk di pesantren? Udah masuk. Oke. Bu, kasih mikrofon ini. Pasti bangga punya anak yang di pesantren. Apa doa ibu untuk putri? Amin. Tepuk tangan buat ibu dan anak. Bu,
Setiap momen seperti ini pasti ada seorang ibu, dia pegang anaknya. Nah, ibumu ini gak bisa apa-apa. Ibumu hanya bisa berdoa biar kamu bisa sukses. Itu kan doa ibu. Ibumu ini gak bisa baca Quran, tapi kau di pesantren bisa baca Quran, anak ya. Semua orang tua doanya pasti sama. Andaikan Anda hari ini satu frame bersama anaknya, pasti doanya sama. Bu, yang akan memberikan reward ini bukan saya tapi ibunya langsung. Kamu kelas berapa kah? 3 SMP. Bu, ini sertifikat titipan dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Yang akan memberikannya adalah ibu yang melahirkannya. Silakan. Dikasihkan mikrofon ini sertifikat. Silakan diambil gambarnya. Masya Allah. Salim dong Mama. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat Bunda dan putrinya. Hatur nuhun, terima kasih. Dan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Maka di segmen terakhir pada pukul 11.00 hari ini saya bicara. Ternyata kalau Anda mengatakan, ibu-ibunya mengatakan, "Oh Happy, masa dari tadi yang diomongin cuma mamanya aja? Kenapa sih kalau parenting itu yang diomongin dan ceramahin mamanya aja? Bapaknya juga dong." Survei membuktikan Bapak, para psikolog kumpul di Senayan hari itu. Masya Allah, saya termasuk peserta bersama Kak Seto dan Bunda Eli Risma. Ternyata anak-anak kita, Pak, jagoan-jagoan kita, buah hati perempuan kita, tanpa kita sadar, ketika seorang bapak berteriak, satu teriakan seorang bapak terhadap anak, "Nah, aku benci sama kau ini." Satu kata teriakan seorang bapak itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Kita berteriak, teriakannya tak elok didengar. Keluar, hanya 2 kata, keluar. Itu 2 kata. Ini 1 kata aja, satu teriakan, 1 kata, keluar. Teriak dan anak ini mendengar. Ini cocok kali ada orang tuanya, ada santrinya. 1 kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Satu lagi, ini adalah pelajaran bagi saya pribadi. Wallahi, ini teriakan buat saya pribadi, usikum wa iyaya. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita menunjuk, ini terunjuk Pak, ini terunjuk. Ketika kita menunjuk orang yang kita marahin, siapapun itu, pasangan kita, anak kita, atau saudara kita. Ketika kita menunjuk dengan 1 telunjuk, tanpa kita sadar, saat kita marahi, menunjuk dengan 1 jari, tapi sebenarnya jemari yang lain lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Semua lagi praktek. Benar juga ya. Apa ada yang marahin orang-orang di depannya dengan 5 telunjuk? Kamu sih, kamu itu, gak ada, pasti tertunjuk. Jadi yang lain itu lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Filosofi-filosofi ini menunjukkan bahwasanya saatnya kita mengatakan keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik anak, tapi keteladanan adalah satu-satunya cara. Apa yang anak lihat di pesantren itu akan direkam dalam korteksnya. Dia akan menirukan gaya kepesantrenannya, kepemimpinannya. Karena anak adalah peniru yang ulung. Lagi-lagi Bapak Ibu, selama berada di pesantren, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, itu adalah pendidikan bagi mereka. Karena mereka akan meniru dahsyat dari alam pesantren. Maka bersyukurlah Anda adalah akan punya anak peniru yang ulung. Apa maksudnya Pak Epi Chandra? Lihat deh Bapak Ibu, anak adalah peniru yang ulung. Apa yang dilakukan orang tua dilakukan anak. Apa yang dilakukan orang tua dilakukan anak. Anak adalah peniru yang ulung. Children see, children do. Apa yang dilakukan orang tua, anak ikuti. Anak itu peniru yang ulung. Bersyukurlah putra putri berada di pesantren karena akan meniru hal-hal yang baik di dalam pesantren. Semua potret ini mengatakan bahwa langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Masa-masa zaman dulu Bapak Ibu sudah lewat. Anak cucu kita yang dulu ini gak tahu apa hubungan di antara 2 benda ini. Pasti masa hari ini berbeda. Bapak Ibu tahu apa hubungan di antara 2 benda ini?
Ada yang tahu? Ujian nih. Bapak Ibu. Apa hubungan di antara, yang tahu jago banget ya. Ibu nih pasti ada yang menjawab. Bu, apa hubungan di antara dua benda ini, Bunda? Kalau suaranya betul-betul dari pendidik. Ibu tak dengar suaranya. Pegang mikrofonnya, Bunda. Apa hubungan di antara dua benda ini? Karena anak Anda, anak cucu Anda nggak bakal tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Silakan, Bunda. Misalkan ini lagi putar lagu, suaranya nggak enak ini nggak lancar. Nah, terus ada dikeluarin. Ambil pensil, putar, baru didengerin, udah lancar. Anda tahu ibu ini lagi bernostalgia dengan zaman jahiliyah dulu. Karena masa-masa itu sudah lewat. Bapak pernah mengalami enggak? Itu kalau kaset kusut cukup dengan pensil selesai urusan. Itu zaman dulu, zaman Abu Jahal. Anak hari ini mana tahu? Kau tanya, kau apa hubungannya antara dua benda ini? Mereka taunya pensil, tapi nggak tahu ini apa. Zaman sudah berubah, maka masa-masa ini sudah hilang. Bapak Ibu, ketika kau masih muda, ini kostum kebanggaan Anda, betul? Bangga banget anak Daur Rohmah ketika pakai kostum ini. Anak hari ini kostumnya sudah berubah. Kostumnya harus seperti ini kan? Masa-masa itu sudah berubah. Saatnya di segmen terakhir ini saya mengatakan kepada generasi Daur Rohmah, zaman sudah berubah. Daur Rohmah katakan sama-sama, Wahid Istani Salasa. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Smart parenting hari ini adalah momentum untuk hijrah, momentum untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bapak. Maka terima kasih, nasykurukum wa barakallahu fikum. Terima kasih Kiai Warso bersama istri, para dewan guru yang kami bangga. Terima kasih para wali santri yang hari ini satu frame bersama santri-santrinya. Momen penting di acara hari ini, jadikanlah momentum bersejarah bahwa santrinya hadir, orang tuanya hadir bersama alam Daur Rohmah. Kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan panjang umur. Kami berdoa juga para putrinya menjadi para putri yang alim, solihah. Barakallahu fikum. Ana Al-Fakir Happy Chandra, tunjukkan takbir antum untuk Daur Rohmah. Takbir. Ana Al-Fakir Happy Chandra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.